Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Al-Faruq. Saya dari kelas 2A Sistem Informasi NPM 211303003. Di sini saya mau menerangkan matkul dasar pemrograman yang telah saya pelajari pada semester ini. Di sini terdiri dari 3 bab. Yang pertama ada bab HTML, kedua CSS, dan JavaScript. Pertama, langsung saja kita mulai dari HTML. HTML atau Hypertext Markup Language merupakan bahasa markup standar yang digunakan untuk mengatur dan menyusun sebuah halaman web. HTML atau singkatan dari Hypertext Markup Language adalah sebuah bahasa markup standar yang digunakan untuk menyusun dan membuat sebuah halaman atau aplikasi web. Halaman HTML dibangun menggunakan elemen-elemen HTML yang ditunjukkan menggunakan sintak atau tag HTML. Sintak HTML merupakan bagian dari halaman HTML yang biasanya berisi heading, paragraf, dan lain sebagainya. Saya akan menyontohkan sintak dari HTML. Seperti pada gambar ini. Pada gambar ini terdapat doctype HTML dan head. Head adalah kepala dari HTML tersebut. Pada head di dalamnya berisi title. Title nanti merupakan judul dari halaman web yang akan kita buat. Di bawah head ada elemen body. Elemen body merupakan kerangka atau badan dari HTML tersebut yang nantinya akan berisi elemen-elemen pada HTML yang akan kita buat. Kesimpulannya, fungsi dari HTML adalah untuk menyusun dan membuat halaman dari web, menyusun heading, paragraf, dan lain sebagainya. Bab kedua yaitu CSS atau singkatan dari Cascading Style Sheet, merupakan aturan untuk mengatur sebuah halaman web agar terlihat lebih terstruktur dan menarik. CSS sendiri terbagi menjadi 3, yaitu inline CSS, internal CSS, dan external CSS. Di sini saya akan menerangkan sintak dari CSS tersebut. Yang pertama adalah inline CSS. Inline CSS adalah style CSS yang berada pada setiap elemen dari HTML. Contohnya pada gambar berikut. Pada elemen H1 terdapat style, yaitu color blue margin left 30 px. Ini merupakan inline CSS yang terdapat pada setiap elemen dari HTML. Kedua, internal CSS merupakan style yang mengatur beberapa elemen dari HTML yang tepatnya berada di dalam head. Contohnya seperti ini, sintak dari internal CSS. Di dalam head terdapat style yang mengatur elemen body dan H1. Selanjutnya ada external CSS. External CSS adalah style yang mengatur beberapa elemen CSS yang berada pada beberapa file. Jadi external CSS itu adalah style yang berada di luar HTML tersebut, yang mana file nanti akan dihubungkan menggunakan link rel. Ini adalah
sintaks dari link rel CSS eksternal, di mana link rel tersebut akan berada di dalam head link rel style sheet text CSS ref mystyle.css. Mystyle.css ini adalah style CSS yang dihubungkan kepada file HTML yang kita buat. Jadi CSS itu berfungsi untuk mengatur dan menata elemen-elemen yang terdapat pada HTML. Pada bab ketiga kita akan mempelajari mengenai JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang membuat internet dapat bekerja. Gampangnya, JavaScript adalah bahasa pemrograman yang ringan dan dinamis, sehingga dapat diarahkan untuk oriented programming dan fungsional dari programming tersebut. Kode JavaScript dapat disisipkan pada halaman HTML dengan menggunakan text script. Contoh sintaks dari JavaScript adalah sebagai berikut. Seperti pada HTML umumnya terdapat head dan body. Perbedaannya, jika kita menggunakan JavaScript, kita menyisipkan kode script di dalam body. Pada body kita memberikan elemen script untuk membuat JavaScript pada HTML. JavaScript sendiri digunakan untuk membuat fitur-fitur yang beragam pada halaman web, sehingga dapat meningkatkan dari tampilan web tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.